Sekarang saya akan mencoba menganalisa dari BTC IDR. Saya akan memberikan entry point-nya, lalu target profit-nya di berapa. Semuanya nanti saya akan kupas. Untuk BTC IDR, di time frame 4 jam ini kita lihat grafik ini ada di dalam tunnel ya. Tunnel ini memang perfect, lurus atas bawah sama. Lalu kita lihat di harga terakhir ini aktual. Dia sudah menembus support yang pertama 23,6 Fibonacci ya. Nah, kita akan lihat nanti barnya yang setelah ini. Setelah bar ini berganti, bar berikutnya ada di mana. Untuk target entry point sendiri, saya hanya akan memperhatikan dulu nih grafik yang sekarang ini, bar yang saat ini akan berhenti closing ada di mana. Jika closingnya masih di area 23,6 garis support ini, yaitu 828 ya, sekitar 828 200 ya, 828 ya, 828 700. Tapi kalau ini si candle ini tutupnya nanti di bawah garis support, maka nanti entry point saya akan berubah di 809.200. Saya coba capture dulu supaya nanti enak kita ya. Kita bisa coret-coret. Oke, di sini entry point saya ada dua skenario. Pertama, jika dia nanti di bar ini closingnya ada di sekitar 828 juta sekian, 828.600 entry saya. Oke, saya tulis dulu ya. Oke, Nario 1. Jika nanti candle tutupan ada di 828.600, maka entry point saya 8 28.600 juta. Skenario 2, entry. Skenario 2 itu jika tutupannya masih tetap ada di bawah support Fibonacci yang ke-1, maka nanti entry point saya ada di 809 juta di sini. Jadi sekitar 809.200. Oke. Untuk take profit taking, saya lihat profit taking pertama adalah di sini. Kenapa? Karena ini ada kenaikan terus turun di sini, buyer lebih cenderung kuat ya. Dicoba naik lagi tapi ternyata di titik ini seller pukul mundur, akhirnya harga jatuh. Nah, saya anggap di sini ini ada pergulatan antara buyer sama seller yang sangat kuat. Jadi TP1 saya ada di sini ya. Kita lihat ada di kisaran TP1 saya ada di ini 836, high-nya berapa sih? 850 500. 850 500. Oke, TP2
ada di ini Fibonacci yang teratas. Kenapa? Ini kan setelah ATH nih, di sini setelah ATH dia turun drastis ya, sampai titik terendahnya di 728 juta dia mulai naik. Di sini ada volume beli besar-besaran masif, dia naik terus, rally naik. Nah, di tertingginya ini dia berhenti. Di sini dipukul mundur oleh seller. Maka saya anggap di sini juga titik penentu support yang sangat kuat. Jadi saya tetapkan take profitnya di sini, yaitu di 858.790, 858.800, 858.500. Oke. Nah, untuk support yang ketiga, saya lebih memilih di sini. Di sini. Kenapa saya pilih di sini? Saya jelaskan dulu. Oke. Sini. Kenapa? Sebelum terjadinya ATH di sini, ini ada kenaikan-kenaikan, cuman di sini ada garis resisten yang kuat, dia dipukul mundur. Sebelum akhirnya dia tembus lagi sampai tertinggi. Dan kemudian turun-turun-turun di sini drastis. Di sini ada tekanan jual yang sangat tinggi ya di sini. Setelah tekanan jual tinggi ini, tapi buyer masih melawan, akhirnya dia naik. Tapi lagi-lagi di titik area resisten ini dia dipukul mundur lagi oleh seller. Maka dari itu saya menganggap titik ini titik terkuat juga. Akhirnya saya akan tetapkan TP3-nya di sini. Jadi ini untuk TP3. Kita lihat di harga berapa. Sini close-nya di 896.700. TP3 saya 896.700. Nah, lalu bagaimana dengan stop loss? Stop loss untuk yang skenario 1. Stop loss saya ada di 828. Saya akan turunkan sekitar 2%. Jadi di 812. Kalau skenario pertama yang terjadi, stop loss saya di sini. Tapi kalau skenario kedua yang terjadi, SL skenario yang kedua itu di 793. Saya tetapkan di 2%. Saya nggak mau kehilangan banyak-banyak karena ya ini strategi saya. Anda bisa menetapkan stop loss sesuai dengan strategi Anda masing-masing. Kalau saya biasanya saya akan tetapkan hanya 2% saja. Loss ya oke, nggak apa-apa. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan dan manajemen resikonya ya. Jadi ini overall summary-nya sekali lagi saya review. Skenario 1, jika dia candle-nya ini tutupan ada di area ini support Fibonacci yang pertama 23,6%,
Entry saya di sini 828.600. Stop loss saya di sini 812. Take profit di sini. Skenario 2, kalau tutupannya ternyata berada di bawah level 23,6% Fibo, ini entry saya, ini stop loss saya, dan ini take profit saya. Oke, sekian untuk pembahasan BTC.